Apakah Anda termasuk orang yang gagal nikah gara-gara weton? Atau Anda sekarang sedang mencari hitungan weton untuk pernikahan? Maka di video kali ini saya akan share semua keilmuan saya mengenai hitungan weton, dan juga akan saya berikan solusi yang terbaik untuk Anda yang takut hitungan wetonnya jelek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, senang sekali saya bisa menyapa saudaraku semuanya di channel Kamus Misteri. Oke, di dalam video ini sesuai yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa saya akan membahas mengenai hitungan weton. Ya, banyak orang itu gagal nikah gara-gara hitungan weton yang jelek. Banyak orang yang tidak jadi menikah gara-gara harinya jelek dan lain sebagainya. Pokoknya jadi alasan itu, weton menggagalkan suatu pernikahan. Nah, ini sebenarnya sangat-sangat tidak enak rasanya, karena saya pernah mengalami hal itu, tapi saya tahu solusinya. Nah, untuk itu saya akan share solusinya kepada saudaraku semuanya. Sebelum itu, ya mungkin bagi Anda yang sekarang butuh ya suatu syarat ya agar netral balak di dalam pernikahan, ya takut wetonnya buruk, butuh penetralan, monggo langsung telepon di nomor yang tertera saja begitu. Saya akan bantu untuk menetralkan pengaruh buruk terhadap weton ini. Baik, kita mulai dari weton dulu deh. Nah, mungkin kalian ini bertanya-tanya, apa sih weton itu? Kok ada weton ini yang memberatkan hidup saya? Sebenarnya apa sih weton itu? Jadi, weton itu adalah hitungan Jawa yang mana itu adalah menandakan itu hari kelahiran Anda. Ya, weton itu setiap orang itu bisa jadi berbeda, bisa jadi sama. Ya, kemudian weton sendiri adalah termasuk ke dalam ilmu titen di Jawa. Ya, jadi weton itu bukan suatu hal yang mutlak, tapi hanya rambu-rambu untuk Anda sebagai manusia lebih waspada menjalani kehidupan ini. Begitu. Kemudian, ketika seseorang ini melangkah, ya kehidupannya melangkah ke depan, artinya adalah dia bekerja. Terkadang ada hitungan weton untuk bekerja kemana. Ya, kemudian hari untuk melamar pekerjaan itu ada hitungan wetonnya dan lain sebagainya. Nah, ini ya diharapkan apa? Agar beruntung. Begitulah ya masyarakat Jawa melihatnya. Saya pernah mengalami itu. Nah, kemudian setelah menjalani kehidupan bekerja misalkan, ada kalanya dia untuk menikah. Nah, untuk mencari calon pun harus ada hitungan yang jelas. Ya, mungkin ini adalah alasan Anda sedang nonton video saya. Ya, jangan khawatir, saya akan share kepada Anda solusinya nanti. Begitu, jadi tonton sampai selesai. Oke, ketika menikah pasti ditanya dong nama Anda, tanggal lahir, weton Anda. Kemudian pasangan pun ditanya nama, tanggal lahir, ya kemudian wetonnya apa. Nah, disitulah akan dipadukan, dicocokkan. Ya, kemudian ada pertanyaan besar, cara mencocokkannya itu bagaimana sih Ki Bagus? Oke, saya akan bantu. Nanti akan saya terangkan melalui tulisan saya akan terangkan semuanya. Tapi kita bahas dulu ini. Hitungan ini itu berasal dari mana? Ya, hitungan ini berasal dari mana? Jadi gini, setiap daerah itu punya hitungan weton berbeda-beda, hitungan petung berbeda-beda. Jadi Anda kalau mau ya langsung tanya kepada sesepuh di desa saja. Ya, semacam itu lebih amannya. Kemudian setiap daerah-daerah hitungannya berbeda, bahkan setiap keluarga, beda keluarga itu hitungannya berbeda. Ya, misalkan keluarga saya hitungannya pakai rumus yang A, keluarga calon istri saya itu pakai yang B. Nah, ini pun berbeda. Ya, jadi harus Anda pahami hitungan ini tuh ada banyak. Maka yang Anda yakini, maka itulah nanti Anda laporkan kepada orang tua ataupun langsung lakukan pernikahan sesuai dengan arahan saya nanti. Begitu.
Jadi untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan di sebelah saya menyediakan papan tulis, kita akan bahas sesuai dengan referensi saya, keilmuan saya mengenai kitab Betal Jemur Ada Makna. Ini adalah kitab primbon untuk hitung-hitungan weton begitu. Oke, monggo. Oh ya, saya juga punya salah satu manuskrip, kemudian kitab kuno ya, kitab primbon, masih tulisan orang pada zaman dahulu, kemudian tulisannya adalah Sanskerta begitu. Ini sudah kelihatan, Mas? Oke. Jadi yang harus kalian ketahui, kalau kalian mau nikah kan ada hitungan yang namanya neptu ya. Ya, ada yang legi, paing, pon, kemudian wage, kliwon begitu. Kemudian hari pasaran biasa, misalkan seperti Minggu, Senin, Selasa, itu ada hitungannya weton yang berbeda-beda begitu. Misalkan saya contohkan ya, enaknya apa ini? Contoh ya, Kamis Pon ya, 8 sama 7. Ini Kamis itu 8, Pon itu 7, tinggal ditambahkan saja 15 ya, Kamis Pon. Oke, kemudian misalkan pasangan kita apa? Ini Senin Pon, Senin 4 ya, kemudian apa itu namanya, Pon 7, 11. Ketemunya berapa ini? Tinggal ditambahkan saja. Si wanita misalkan yang 15, yang laki-laki 11, tinggal ditambahkan 26. Ya, paham ya? Ada hitungan semacam ini. Ketemu dua-duanya, ditambahkan, sudah ketemu hitungannya. Contoh ini 26, hitungannya adalah pesti. Pesti adalah suatu ketentraman di dalam rumah tangga, kerukunan. Walaupun ada masalah, tetapi tidak akan menggoyahkan rumah tangga ya, tidak akan terjadi perpisahan. Adalah hitungan dari 26. Ada juga hitungannya 25 yang sangat ditakuti oleh orang-orang. Saya pernah bahas di video sebelumnya. Hitungan neptu 25 dijauhi, sangat bahaya katanya, salah satu akan meninggal begitu. Nah, kita skip yang itu ya. Kita bahas yang ini. Nah, 26. Ya kan? Ini 26. Nah, kalau menurut kitab Betal Jemur Ada Makna, ya 26 ini harus dibagi 7. Ya kan? Ini di kitab Betal Jemur Ada Makna 7. Kemudian ketemunya kemungkinan 3,7. Ya, ini 3,7. Nah, ini pun langsung ketemu hasilnya. 3,7 ikutnya berarti 4 ya. 4 itu ada hitungan lainnya lagi, yaitu ketika hitungan 4, pasangan akan ada suatu penghormatan dari orang lainnya. Jadi si rumah tangga ini akan dikenal banyak orang, banyak menggurui yang lainnya, menjadi contoh tauladan yang baik. Itu kalau hitungan 3,7 ya, dan dibagi 7. Nah, di daerah yang lainnya dibagi 8, ya kan? Di daerah yang lainnya dibagi 4, di daerah lainnya dibagi 9. Dapat dari mana itu? Nah, berarti ini penghormatan kita adalah kepada ini, semuanya pun itu akan bisa dihitung. Ini kalau saya bagi 8, bagi 4, bagi 9, hasilnya berbeda. Lah mana yang kita anut? Ya. Jadi sekarang bagi Anda yang gagal nikah terus-terusan gara-gara weton, Anda pikirkan betul. Semua hitungan weton, baik itu baik atau buruk, semuanya ada solusinya. Ingat, semua ada solusinya. Tidak harus menghentikan pernikahan, tapi ada solusinya. Contoh, salah satu rekan saya dulu pernah waktu nikah harus menyediakan payung keraton sebagai syarat untuk menetralkan hal itu. Saya waktu nikah, syarat saya adalah harus mengganti tanggal pernikahan, memajukan 1 hari. Ada lagi satu lagi rekan saya, dia menikah harus mengganti arah pernikahan. Ya, misalkan arah panggungnya atau teratak ataupun apa ini namanya, apa itu dekorasi, hadapnya ke sana harus lewat sana, begitu. Jadi solusinya bermacam-macam, begitu. Jadi sampai sekarang pun saya menyelidiki hal ini, bagaimana sih caranya agar kita lepas dari pengaruh buruk. Misalkan kematian, wah kita tidak bisa mengelak dari kematian,
Kalau Anda takut, wah nanti salah satu pasangan meninggal, hal ini mustahil. Pasti manusia itu akan mati. Ya, kapanpun itu, tidak ada yang tahu. Karena saya tetap meyakini kok, weton, hitungan semacam ini, itu hanya sebagai rambu-rambu kita agar hati-hati. Begitu loh. Contoh saya sama istri saya, weton harinya sama. Kemudian ketemunya adalah pring sedapur, dilarang memotong pisang, dilarang memotong bambu, ini saya. Loh, semuanya loh saya terobos. Saya potong semuanya. Makan dilarang makan jantung pisang, saya makan. Tidak terjadi apa-apa. Ya, karena saya meyakini semua itu ada solusinya, begitu. Nah, andai kata Anda sekarang ini masih bingung, gimana ya Ki, saya mau cari solusi yang praktis, monggo telepon saja di nomor yang tertera. Saya akan cocokkan weton Anda, kemudian saya akan berikan syarat untuk tadi menetralkan energi negatif bala yang terjadi gara-gara weton yang buruk, begitu. Oke, semacam itu. Nah, kita kembali lagi di sini. Hitungan weton kan banyak sekali rumusnya. Sekarang saya tanya kepada Anda hitungannya nganut sing ndi? Ikut yang mana? Apakah dijumlahkan langsung ketemu? Apakah dibagi 7? Apakah dibagi 4, 5, 8, 9? Begitu. Bahkan ya ada fenomena ini tadi, mohon maaf copot. Misalkan contoh ya, pon sama pon, ini kan contohnya pon sama pon, katanya juga dilarang, sesama neptu yang sama dilarang, begitu. Lah ini pun aturan yang berbeda, di daerah saya tidak ada, tapi entah di daerah yang lainnya ada adat semacam itu. Oke? Jadi Anda pun harus paham di sini, semuanya harus paham. Kemudian ya, kita sudah, misalkan Anda ini mau nikah, kemudian sudah menemukan hitungannya, tetapi misal nilainya buruk di sini, buruk. Nah, yang harus Anda lakukan pertama, ini saran dari saya ya. Pertama, Anda lakukan pilih hari. Pilih hari. Pilih hari yang baik menurut saya, silakan tanya kepada sesepuh desa Anda. Ya, pilih hari yang baik. Yang kedua, adakan selamatan. Ini yang saya lakukan. Selamatan itu boleh Anda di balai desa, di masjid, bikin kepungan begitu, ada ungkep. Ya, ungkep itu ingkung, ayam, ya ingkung. Biasanya syaratnya ada 1, ada 2 begitu. Itu Anda lakukan selamatan, ya kan? Kemudian yang ketiga, coba tanyakan kepada sesepuh desa. Ada yang namanya cari syarat lainnya atau tidak, ya? Misalkan arah, misalkan suatu benda, atau melakukan kirim sesajen ya, ke yang ada di desa, ya, yang menguasai desa dulu, yang membuat desa dulu itu siapa, punden desa, begitu kan pasti ada. Nah, adakan selamatan di situ. Ini syaratnya 3 ini. Saya tambah lagi, karena saya pakar spiritual, saya memproses suatu benda, yang mana benda itu kalau Anda simpan akan membangun benteng gaib, ya. Saya menyebutnya dengan ini, jimat weton. Loh, boleh kaki pakai jimat? Nah, jimat kalau menurut saya adalah suatu benda wasilah perantara, yang mana kalau kita hanya menyimpan saja, tidak mengimani itu adanya kekuatan lain, tidak masalah. Karena saya menyimpan itu saja cukup, ya, ditaruh rumah katakanlah. Nah, kemudian Anda melakukan aktivitas seperti biasanya, tidak masalah, semacam itu. Nah, jadi syarat-syarat ini, pengaruh buruk akan dinetralkan, ya, semacam ini. Ini baru untuk masalah nikah, ya. Ada lagi masalah pekerjaan, ada lagi masalah bangun rumah, buka usaha, semuanya ada hitungannya, ada syarat-syaratnya, begitu. Jadi daripada Anda memutuskan suatu hubungan sepihak gara-gara weton, maka tidak ada salahnya Anda ambil solusi yang praktis, begitu, saudaraku semuanya.
Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan saya kali ini. Ada apapun pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar, kita akan bahas sama-sama. Ya, mudah-mudahan yang saya share bisa memberikan wawasan baru untuk saudaraku semuanya. Tetap semangat. Jika Anda sekarang belum ada jodoh, maka carilah, ya, dan insya Allah cocok di situ. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.